Oke, kita sudah berhasil install Node.js kita ya sebagai JavaScript runtime environment agar kita bisa menjalankan JavaScript di luar browser ya. Kemudian kita juga sudah berhasil menginstal VS Code ya sebagai code editor kita ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama, yaitu kita akan bahas mengenai variabel ya. Oke, variabel. Nah, sebelumnya saya akan bikin folder ya. Ini kebetulan saya udah bikin sebuah folder YouTube ya. Nah, nanti semua code-nya akan saya taruh di dalam folder YouTube ini. Oke, saya akan buat folder pertama, oke, yaitu kita akan bahas mengenai variabel. Oke. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau teman-teman pakai Linux, pakai Windows, tinggal disesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita tinggal buka folder yang sudah kita bikin tadi ya. Di file, kemudian open folder, kemudian saya taruh di external SSD. Nah, ini tadi ya. Oke, open. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan bikin satu file ya, yaitu index.js ya. Ingat ekstensinya harus .js ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai variabel ya. Variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu teman-teman bisa ibaratkan sebagai sebuah penampung gitu ya, atau ember gitu ya. Nah, ember itu kita bisa gunakan untuk menampung apapun ya. Bisa kita taruh air di dalamnya, atau kita bisa kasih pasir, bisa kita kasih semen, bisa kita kasih batu dan sebagainya ya. Oke. Nah, ibaratkan variabel seperti itu. Jadi sebuah penampung. Nah, gimana cara kita mendeklarasikan sebuah variabel? Nah, caranya ada dua, yaitu yang pertama kita menggunakan let ya, menggunakan keyword let ya. Kemudian yang kedua menggunakan keyword const. Oke. Nah, kita belajar yang pertama dulu ya, let ya. Misal kita punya sebuah penampung ya, oke, atau sebuah variabel untuk menampung nama kita ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan let nama. Nah, seperti ini ya, oke. Let nama. Nah, artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama-nama ya. Nah, isinya apa? Nah, kalau kita mendeklarasikan semacam ini, maka kita belum melakukan assignment istilahnya. Kita belum ngisi apa-apa nih, baru sebatas ember kosong gitu ya. Oke. Nah, ini akan saya kasih komentar ya. Mendeklarasikan variabel. Oke, seperti ini ya. Mendeklarasikan variabel. Nah, kemudian cara menjalankan kode JavaScript seperti apa? Teman-teman bisa buka terminal ya. Oke. Atau teman-teman bisa klik bagian ini ya. Oke. Ini ya. Dicari aja terminal gitu. Kita bisa menjalankan dengan command node, kemudian nama file yang akan kita eksekusi ya. Yaitu di sini index.js ya. Nah, ini saya menggunakan tab ya. Dia biar auto completion ya. Jadi nggak perlu kita tulis lengkap ya, cukup misalnya 3 huruf gitu ya. Kita tab, nah nanti akan disempurnakan gitu ya. Nama file atau nama foldernya. Oke. Seperti ini tinggal di enter. Nah, ini nggak ada output apa-apa ya. Nggak ada output apa-apa. Karena di sini ya memang nggak ada output yang ditampilkan ya dari kode yang kita bikin ya. Ini cuma sekedar mendeklarasikan sebuah variabel. Oke. Nah, kemudian setelah kita deklarasikan, ya, ibaratnya kita udah ngambil ember nih ya. Kemudian mau kita isi sesuatu ya. Oke. Maka kita akan melakukan istilahnya itu assignment ya. Misalnya nama adalah, oke. Nah, untuk assignment ya. Jadi tadi udah kita bahas ya bahwa variabel itu ibaratnya sebuah tampungan gitu atau ember. Nah, ember itu kan bisa untuk menampung macam-macam ya. Nah, demikian juga variabel nih. Dia bisa digunakan untuk nampung macam-macam. Nah, macam-macamnya itu apa? Macam-macamnya itu adalah yang pertama bisa berupa string ya. Nah, string itu apa? String itu adalah ya data berupa teks gitu ya. Atau number ya, berupa angka atau boolean dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai tipe data. Nah,
Ini kita belajar dulu variabel gitu ya, yang paling sederhana. Oke. Oke, nah misal kita akan assign dia dengan sebuah string, oke, dengan nama misalnya Bagas seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Cara assignmentnya seperti ini ya. Jadi tinggal nama, kemudian sama dengan, kemudian di sini ya, karena dia string, dia wajib menggunakan double quote atau single quote ya, bebas ya, sama aja ya. Oke, bisa menggunakan single quote atau double quote. Nah, di sini semikolon atau titik koma ini sifatnya sebenarnya opsional ya, cuma biar rapi teman-teman kasih aja. Nah, ini kebetulan sudah saya setting dia otomatis ya. Oke. Jadi setiap line atau setiap baris ya, teman-teman kasih aja semikolon atau titik koma seperti ini untuk menandakan bahwa dia akhir dari sebuah statement gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan ya, ini teman-teman bisa menggunakan panah atas ya. Panah atas ya otomatis akan manggil komen yang pernah kita ketik sebelumnya ya. Oke, daripada kita ngetik dari awal. Oke. Enter. Nah, belum ada output apapun ya. Nah, kemudian misalnya ya, variabel ini akan kita tampilkan ya di terminal ya. Ini istilahnya terminal ya. Oke. Display ya. Nah, ini maksudnya komen ya. Jadi artinya dia nggak akan dijalankan, dia sekedar komentar aja gitu ya. Nah, cara menampilkan seperti apa? Cara menampilkan sesuatu di layar atau di terminal, kita bisa menggunakan ya console log ya. Console log ya. Console.log. Nah, nanti kita akan belajar ini maksudnya apa ya. Tapi sementara teman-teman terima jadi aja dulu ya. Jadi untuk menampilkan sesuatu di terminal kita menggunakan fungsi ya. Ini namanya fungsi ya, yaitu console log ya. Kemudian dalam kurung seperti ini. Nah, kemudian di dalam kurungnya ini kita kasih nama variabel yang akan kita tampilkan apa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita jalankan, nah ya, tampil ya. Oke, tampil ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini pembahasan mengenai variabel ya. Jadi kita deklarasikan dulu, kemudian kita lakukan assignment, kemudian kita tampilkan seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa juga menggunakan langsung melakukan assignment ya. Jadi mendeklarasikan sekaligus melakukan assignment ya. Contoh ya, misalnya saya punya let ya. Misalnya satu variabel lagi misalnya adalah city gitu, atau kota ya, kota. Oke. Kemudian di sini langsung saya akan melakukan assignment ya. Jadi langsung pakai tanda seperti ini ya, sama dengan kemudian double quote ya, Semarang titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian misal kita mau tampilkan ya, tinggal konsol log kota seperti ini. Kita jalankan. Nah, oke. Nah seperti ini ya. Ini deklarasi dan assignment. Oke. Seperti ini, oke. Kemudian yang perlu diperhatikan, kita nggak boleh menamakan variabel dengan nama yang sama ya, dengan nama variabel yang sudah pernah kita deklarasikan sebelumnya gitu ya. Tapi nanti akan ada pembahasan lebih detail kalau kita bahas mengenai scope ya. Tapi sementara seperti itu dulu ya. Jadi misal kita udah ada variabel nama di sini ya, maka kita nggak boleh lagi pakai let nama ya. Let nama, nah misalnya di sini Bambang gitu ya. Oke. Nggak boleh ya. Nah, ini si VS Code-nya akan ngasih tahu kita nih, cannot redeclare block scope variable name, variabel nama ya. Oke. Nggak boleh mendeklarasikan ulang ya variabel nama ya, karena nama sudah ada di sini ya. Oke. Tapi kita bisa mengubah namanya ya, mengubah isinya, sorry ya, mengubah isi dari variabelnya ya. Oke. Jadi dibedakan, kalau menggunakan let ini artinya dia mendeklarasikan ya. Tapi kalau nggak pakai let, dia artinya melakukan assignment ya. Melakukan assignment. Nah, kalau seperti ini nggak masalah ya. Jadi kalau kita console log lagi di sini, namanya, maka ya namanya akan berubah menjadi Bambang di situ. Nah, seperti itu ya.
Oke. Nah, ini sebutannya adalah reassignment ya. Jadi melakukan assignment ulang gitu, mengubah value dari variabelnya seperti itu ya. Value itu nilai maksudnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah variabel ya, menggunakan keyword let ya. Menggunakan keyword let ya. Jadi, yang pertama kita bisa mendeklarasikan kemudian melakukan assignment ya, atau kita deklarasikan sekaligus menggunakan assignment ya. Jadi ibaratnya kita ngambil ember udah ada isinya nih ya. Sekaligus kita tentukan isinya apa seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan reassignment ya. Tapi ingat ya, reassignment di sini nggak boleh ada let ya. Let itu untuk deklarasi. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan di dalam command line ya, ini istilahnya command line ya, atau biasa disebut CLI ya, command line interface, itu menggunakan fungsi console.log ya. Kemudian kita taruh di sini ya, nama variabel yang mau kita tampilkan apa, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu pembahasan mengenai variabel, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut membahas variabel di video selanjutnya.